Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Muatan IPA. Pada muatan IPA, kita akan belajar mengenai sistem pernapasan pada hewan. Sistem pernapasan hewan yang pertama yaitu cacing tanah. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebut membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada serangga. Di sini ada contoh gambarnya, belalang dan lebah. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Selanjutnya ada ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Selanjutnya ada amfibi atau katak. Amfibi merupakan hewan yang memiliki dua tahap hidup, di air kemudian di darat. Saat di air atau dalam fase berudu, amfibi bernapas menggunakan insang. Saat di darat, amfibi bernapas dengan paru-paru dan kulit. Amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada reptilia. Reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama. Selanjutnya ada burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Pernapasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak bernapas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di dalam pundi-pundi udara. Selanjutnya ada mamalia. Mamalia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mamalia darat, contohnya kuda, kambing, sapi, dan kerbau. Kemudian jenis yang kedua yaitu mamalia air. Mamalia air contohnya adalah paus, duyung, dan lumba-lumba. Mamalia darat. Mamalia darat bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui lubang hidung ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Karbon dioksida dikeluarkan melalui jalur yang sama. Nah, ini contoh mamalia darat adalah kuda. Selanjutnya mamalia air yaitu lumba-lumba. Pada mamalia air hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Oke, setelah kita belajar sistem pernapasan pada hewan, selanjutnya adalah sistem pernapasan pada manusia.
Organ yang berperan dalam pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Nah, teman-teman, berikut adalah contoh gambar sistem pernapasan pada manusia. Ketika bernapas, udara masuk melewati hidung dan mulut dan melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Nah, organ pernapasan yang pertama yaitu hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Kemudian yang kedua ada faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan salur pencernaan pada bagian belakang. Kemudian ada laring. Laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Laring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Selanjutnya ada trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang akan masuk. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea, serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Dan yang terakhir ada alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Oke teman-teman, setelah menyimak video tersebut, selanjutnya ada tugas, yaitu silakan teman-teman membuka buku pena tema 2 subtema 1 pada halaman 81. Di situ adalah mengenai sistem pernapasan pada manusia. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.